Saya Asep Sepuluh dan tim pengampu mata kuliah GL3241 Vulkanologi akan menyampaikan topik 7 metode penyelidikan lapangan segmen 7D penampang geologi. Pada segmen kali ini akan dijelaskan mengenai pengaruh tektonik terhadap struktur geologi di gunung api kuarter dan tersier. Pengaruh tektonik yang membentuk berbagai struktur geologi akan lebih tampak pada gunung api tersier dibandingkan dengan gunung api kuarter. Hal ini bisa dipahami karena gunung api yang berumur tua akan lebih banyak mengalami proses tektonik dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Oleh karena itu, struktur geologi akan lebih kompleks pada medan volkanik tersier, terlebih pada vulkanik yang berumur lebih tua atau pratersier. Oleh karena itu, di lapangan gunung api muda atau kuarter, hampir tidak ada struktur lipatan yang bisa ditemukan. Gaya tektonik akan direspon dalam bentuk struktur sesar karena secara umum batuannya lebih bersifat kompeten. Kebanyakan jenis sesarnya adalah sesar normal ataupun sesar geser. Jarang yang menghasilkan sesar naik. Ada perkecualian, yaitu pada batuan piroklastika halus seperti tufa, dapat membentuk lipatan apabila terkena gaya tektonik meskipun termasuk dalam produk volkanik kuarter. Pada gunung api tersier atau lebih tua lagi, sering ditemukan struktur lipatan, sesar naik, selain sesar normal dan sesar geser. Produk gunung api sekunder yang berupa himpunan batuan piroklastik akan memberikan respon berbeda terhadap gaya tektonik, sehingga struktur geologi yang terbentuk tergantung dari jenis batuan yang dominan. Struktur geologi lipatan akan lebih mudah terbentuk pada formasi batuan yang berbutir halus seperti lempung dan lempungan. Sedangkan batuan yang dominan berbutir kasar seperti batu pasir, konglomerat, dan breksi akan lebih mudah membentuk struktur berupa sesar. Penampang geologi gunung api dibuat untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan dari peta geologi gunung api yang dihasilkan. Untuk ini, sebaiknya memperhatikan hal-hal tersebut sebagai berikut. Pertama, skala pembesaran ke arah lateral dan vertikal sebaiknya dibuat sama, supaya tidak diperlukan koreksi kemiringan. Kedua, arah penampang geologi dibuat supaya mengenai seluruh satuan stratigrafi, terutama harus melalui pusat-pusat erupsi utama. Apabila ada data bawah permukaan yang lain, misalnya data pemboran, interpretasi dan pengukuran geofisika, sebaiknya dipakai untuk acuan sejauh dapat diaplikasikan. Keempat, semua data pengukuran kedudukan perlapisan harus diplot pada peta geologi untuk membantu rekonstruksi perlamparan satuan batuan ke bawah permukaan, meskipun data pengukuran yang diperoleh sedikit jumlahnya. Pemetaan pada daerah vulkanik akan mendapatkan kendala di dalam menemukan singkapan yang baik dan mendapatkan kedudukan perlapisan. Seringkali, batuan piroklastika yang ditemukan pada singkapan memperlihatkan keadaan tanpa struktur atau masif, serta perlapisan yang sangat buruk atau poorly bedded. Batuan yang berlapis buruk ini harus sedapat mungkin diukur jurus dan kemiringannya dengan mengamati lebih seksama arah mana yang mewakili jurus dan kemiringan tersebut untuk kemudian diukur dan dicatat. Apabila semua data yang diperlukan untuk pembuatan penampang geologi sudah diplot pada peta, maka rekonstruksi penampang dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, penarikan batas satuan batuan ke arah bawah permukaan mengikuti pola sebaran yang ada di permukaan. Kedua, satuan batuan yang bersangkutan harus diketahui ataupun diinterpretasikan berasal dari salah satu pusat erupsi. Lalu, arah sebarannya mengikuti pola menjauh dan bertendensi memancar ke segala arah atau radial dari pusat erupsinya. Dengan demikian, arah kemiringan perlapisannya cukup cenderung mengikuti pola ini, yaitu arah kemiringan yang berlawanan dengan arah pusat erupsi. Ketiga, produk vulkanik aliran
Dasar dari aliran mengikuti topografi purba yang ditutupi oleh produk aliran yang bersangkutan. Pembuatan penampang produk aliran, produk jatuhan, ataupun produk resedimentasi selalu memperhatikan pusat erupsi sebagai sumbernya. Apabila sama sekali tidak ada data jurus dan kemiringan perlapisan, maka rekonstruksi penampang geologi terpaksa harus murni interpretatif dengan cara mengikuti kaidah dari mekanisme pengendapan batuan vulkanik. Apabila satuan batuan tidak diketahui sumber atau pusat erupsinya, penarikan ke bawah permukaan dapat dibubuhi tanda tanya pada ujungnya. Batuan dasar atau basement dari gunung api atau kompleks gunung api dapat ditarik pada penampang geologi mulai dari lokasi singkapan batuan dasar lalu ditarik garis yang kurang lebih horizontal untuk menentukan datum dari dasar gunung api yang bersangkutan. Tetapi apabila banyak lokasi batuan dasar yang tersingkap, penarikan batas ini lebih mudah dengan menghubungkan lokasi batuan dasar yang tersingkap tersebut pada penampang geologi yang dibuat. Demikian kuliah GL 3241 Vulkanologi. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.